Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Komputer Akuntansi 2 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Ati Raulandari, Natasha Reva Caroline, Nur Mirawati, Novi Aulia, dan Isnawati akan menjelaskan cara mengoperasikan Zahir Accounting 6 di perusahaan dagang. Baik, langsung saja saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Natasha Reva Karolin dari kelompok 4. Saya akan pertama kali menjelaskan bagaimana menggunakan Zahir Accounting dari awal. Ya, bagian pertama yaitu pembuatan data perusahaan baru di Zahir Accounting. Langkah yang pertama yaitu membuka aplikasi Zahir Accounting tentunya, kemudian dilanjutkan ke pembuatan data perusahaan baru. Klik New Data. Setelah itu masuk ke informasi perusahaan. Yang pertama itu mengklik membuat data baru. Pada form ini kita akan mengisi beberapa informasi mengenai perusahaan. Di bagian nama perusahaan, kita mengetikkan nama perusahaan yang akan kita buat, di mana kami mengambil PT Amanah Karya Sejahtera. Selanjutnya, bagian company address, alamat dari perusahaan, kami mengambil di Jalan Cipang Raya 1, Karundrung. Selanjutnya, eh, mengisi pada kolom kota, diisi dengan kota Makassar. Negaranya kita pilih Indonesia. City kita isi Makassar. Kemudian kita masukkan eh, kode pos. Kemudian kita masuk ke nomor dari perusahaan. Kita juga bisa memasukkan email dan website jika ada. Selanjutnya kita masuk ke create new data, yaitu memasukkan periode akuntansi. Jadi di bagian periode akuntansi kita akan menyesuaikan periode akuntansi perusahaan. Jadi kita memilih di bulan Januari 2000 tahun 2024 pada tahun pada tahun 2024 dan tutup bukunya di bulan Desember akhir tahun. Selanjutnya kita menentukan di mana file dari perusahaan kita akan disimpan nantinya. Kita membuat nama filenya. Kemudian konfirmasi akhir. Setelah semua data dimasukkan, akan muncul konfirmasi. Jadi di sini kita bisa melihat dulu jika ada kesalahan. Jika ada kesalahan, bisa mengklik untuk kembali untuk memperbaiki data yang salah. Tapi jika sudah benar, kita klik proses untuk menyimpan data perusahaan yang kita buat. Dan inilah data perusahaan dari kelompok kami telah berhasil dibuat. Dan pastikan juga untuk menyimpan data ini agar tidak hilang. Baik, saya Siti Tirawlandari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara mengoperasikan Zaira Accounting di perusahaan dagang. Yang selanjutnya itu ada bisnis tipe, yang dimana di sini karena kita akan mengambil perusahaan dagang, kita pilihnya General Trading atau perdagangan umum. Klik Next. Yes. Di sini akan memproses datanya. Ditunggu sampai selesai processing. Di sini klik saja OK. Baik, pada kolom base currency atau kurensi dasar, kita mengisi mata uang sesuai dengan negara kita berasal. Klik next. Di sini ada foreign currency atau mata uang asing yang kita akan isi dolar. Selanjutnya next. Kita kita klik finish. Di sini akan memproses mata uang kita dan menyesuaikannya dengan mata uang asing. Nah, di sini tampilan zahirnya, zahir codingnya sudah berubah karena informasi perusahaan sudah kita masukkan. Kita akan masuk ke data-data, lalu buka data rekening. Di sini kita akan merubah nama-nama akun dari Zahir Accounting sesuai dengan yang kita inginkan.
Karena kita adalah perusahaan dagang, kita akan mengubah piutang dagang, akun piutang dagang. Kita akan mengubah piutang usaha ini ke piutang dagang. Klik edit data, klik OK. Di sini namanya kita ganti dengan piutang dagang. Nah, di sini namanya sudah terubah. Di sini kelompok kami akan persediaan persediaan satu ke persediaan barang dagang, hutang usaha ke hutang dagang, penjualan produk satu ke penjualan barang dagang, dan biaya satu ke harga pokok penjualan. Eh, akun selanjutnya yaitu input saldo awal akun. Baik, untuk selanjutnya yaitu menginput saldo awal akun. Di sini kita akan mengklik menu setting, pilih saldo awal akun. Nah, di sini sudah terlihat akun-akun yang ada pada Zahir Accounting kita. Selanjutnya kita scroll sampai bawah. Di sini scroll saja sampai ada modal di store diisi senilai 35.500.000 dan laba ditahan senilai 26.300.000. Pastikan historical balancingnya 0 rupiah. Dan setelah itu kita klik rekam. Menu konfirmasi, klik saja ya. Tunggu sampai proses saldo awal akun kita sudah terinput. Saya Sinawati. Selanjutnya, sebelum menginput saldo awal, kita harus membuat data customer terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke menu data, kemudian pilih data, nama alamat. Di sini, buat data baru, kita klik tambahkan data. Nah, setelah tampilannya seperti ini, pertama kita input kode ID-nya, yaitu CUST-001. Selanjutnya, nama perusahaannya adalah PT Megantara. Nah, selanjutnya kontak personnya atas nama Ibu Mega. Nah, selanjutnya kita isi batas kreditnya sebesar 10 juta. 10 juta ini didapat dari batas kredit konsumer. Nah, untuk hari diskon yaitu 10 hari dan jatuh temponya 30 hari. Selanjutnya, diskon awal dan denda keterlambatannya sebesar 2%. Setelah diisi dengan benar, kita klik rekam. Nah, maka muncul karena nomor NPWP-nya tidak ada, maka kita langsung saja melanjutkan proses dengan klik ya. Nah, jika ingin menambahkan lagi data customer baru, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu klik tambahkan data, lalu masukkan data customer-nya. Setelah menginput nama customer, kita bisa langsung input saldo awal piutang usaha. Pertama, klik menu setting, lalu pilih saldo awal, lalu klik saldo awal piutang usaha. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik baru.
Lalu kita input nama pelanggan. Di sini kita klik tanda mouse di sebelah kanan, lalu yaitu PT Megantara, lalu klik OK. Maka nama pelanggan sudah terisi. Untuk tanggal kita sesuaikan saja di sini 1 Desember 2015. Lanjut, kita isi nomor invoice-nya yaitu INFSR strip 001. Untuk nomor sales ordernya yaitu SO strip 001. Nah, selanjutnya nilai piutannya dari data customer yaitu sebesar Rp1.250.000. Setelah semua data sudah diisi dan sudah benar, kita klik rekam. Maka saldo awal piutang usaha customer akan muncul pada piutang usaha baru. Caranya seperti sebelumnya. Baiklah, itulah tadi langkah-langkah dari saya yaitu setup data customer dan input saldo awal piutang usaha. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan saya Novi Aulia akan melanjutkan terkait dengan tutorial memakai Zahir. Yang pertama yaitu yang perlu kita lakukan adalah setup data vendor. Yang pertama, klik data-data, kemudian klik nama alamat, kemudian klik baru, lalu input ID. ID-nya yaitu FNDR 001. Selanjutnya, input nama perusahaan yaitu PT Sinar Elektro. Kemudian pilih tipe vendor. Untuk kontak personnya yaitu Ibu Sinar. Untuk batas kreditnya kita isi dengan 10 juta. Lalu untuk hari diskon yaitu 10. Hari jatuh tempo yaitu 30. Diskon awal 2%. Dan denda keterlambatan 2%. Lalu klik rekam. Ya. Selanjutnya kita beralih pada penginputan saldo awal hutang dagang. Yang pertama klik menu setting. Kemudian klik saldo awal. Dan klik saldo awal hutang usaha. Selanjutnya akan muncul lembar kerja untuk menginput saldo awal hutang. Kemudian klik baru. Kemudian input nama pemasok. Klik tanda mouse di sebelah kanan, kemudian sesuaikan tanggal. Untuk nama pemasoknya yaitu PT Sinar Elektro. Untuk tanggalnya yaitu Jumat 4 Desember. Kemudian nomor invoice-nya yaitu INFSE 001. Untuk nomor purchase order yaitu SRPO 001. Selanjutnya kita isi nilai hutang sejumlah 10 juta rupiah. Lalu hari diskon, kemudian selesai. Untuk tahap selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya Natasha Reva Karolin. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan terakhir dari video ini tentang setup data persediaan. Jadi yang pertama itu satuan pengukuran. Kita masuk ke modul data-data. Di sini kita klik baru. Nah, di sini kita memasukkan kelompok barang yang akan kita perjualbelikan, di mana kami mengambil contoh yaitu barang elektronik. Kemudian untuk gudang dan departemen kita kosongkan saja. Kita masuk ke untuk kode akunnya, kita ikuti saja yang ini.
Setelah kita isi sifat persediaan, sistem persediaan, dan kode akun, kita klik rekam. Ya, setelah selesai pengelompokan grup. Pertama kita kembali dulu ke menu data-data. Nah, di sini eh, kita ke menu data-data, lalu klik data produk. Setelah itu kita buat baru, kita add data. Nah, di sini kita akan menginput kode barang, di mana kita menggunakan kode contohnya B01. Lalu satuan dasar atau nama produknya. Kita ambil contoh kipas angin. Lalu kelompok barang, yaitu barang elektronik. Di sini bisa kita isi juga satuan laporan, kode alias, nama alias, tapi itu bisa jadi opsional saja. Kemudian kita masuk, tentukan satuan dasarnya, kemudian tentukan kelompok harganya. Kita mengisi harga jual satuannya, contohnya 73.000. Kemudian PJK, VAT, kemudian stok minimalnya, kita isi 1,0. Kemudian untuk minimal pemesanan yaitu 5,0. Jadi kolom-kolom yang lain bisa diisi, tapi jadi opsional saja. Setelah itu kita klik rekam untuk menyimpan data-datanya. Baiklah, untuk yang terakhir kita akan melakukan input saldo awal persediaan. Pertama kita masuk ke menu setting, lalu kita pilih saldo awal. Kita akan mengisi saldo awal persediaan. Kita klik baru. Nah, di sini kita akan mengisi saldo awal persediaan. Gudang kita isi headquarter, langsung ke kode barang, kita masukkan kodenya yang tadi, B01. Lalu kita menginput stok awal, yaitu kita ambil contoh 5.00. Lalu kita input juga harga pokok satuannya di 75.000. Setelah itu kita klik rekam. Kita klik rekam untuk menyimpan. Nah, di sini kita bisa lanjutkan hingga semua saldo awal persediaan terinput. Baik, jadi demikianlah video tutorial ini dari awal ke setup data persediaan. Baik, itulah dia video tutorial pengoperasian eh, Zahir Accounting 6 dari kelompok Komputer Akuntansi 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.